Ada beberapa aspek yang perlu diingat saat menyusun WBS. Yang pertama, WBS harus mendukung MOV proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ISPM. Saya beranggotakan saya sendiri dengan Budi Widarko, kemudian Heri Hermawan dan Rizal Alfian. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang work breakdown structure atau disebut dengan WBS. Pada kesempatan kali ini akan ada beberapa yang dibahas, diantaranya pertama, apa itu WBS? Nah, di sini akan membahas pengertian dan sedikit pemahaman WBS. Yang kedua, pendekatan WBS. Di sini akan dijelaskan beberapa pendekatan pada WBS. Yang ketiga adalah apa yang perlu diingat dalam WBS. Yang keempat, work package yang merupakan bagian dari WBS. Dan yang terakhir adalah demo atau contoh WBS dalam suatu proyek. Apa itu WBS? Pada dasarnya, work breakdown structure atau WBS adalah suatu metode pengelompokan dan penyusunan pekerjaan dalam suatu proyek di dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. WBS membantu dalam pemahaman dan pengorganisasian pekerjaan proyek secara hierarki, memecahkan menjadi tugas-tugas yang lebih mudah dikelola. Kemudian tujuan utama WBS adalah menyusun struktur proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diidentifikasi, dipahami, dan diawasi. Kemudian pendekatan WBS. Pendekatan WBS terdapat dua pendekatan umum dalam pembuatan work breakdown structure atau WBS, yakni berdasarkan tujuan proyek dan berdasarkan timeline proyek. Pendekatan pertama melibatkan identifikasi semua tujuan yang harus dicapai sesuai dengan iterasi yang telah ditentukan. Dalam langkah ini, WBS kemudian mengidentifikasi setiap tugas yang diperlukan untuk mencapai masing-masing tujuan tersebut. Pendekatan kedua melibatkan pelaksanaan setiap tugas sesuai dengan urutan waktu dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Heri Hermawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Pada penjelasan 3 sebelumnya, terdapat dua pendekatan umum dalam pembuatan WBS, yakni berdasarkan tujuan proyek dan berdasarkan timeline proyek. Di sini saya akan memberikan contohnya. Pertama, contoh berdasarkan tujuan proyek. Pada contoh gambar ini merupakan contoh WBS berdasarkan tujuan proyek, di mana tujuannya adalah membangun konstruksi rumah. Ada beberapa hal yang harus dicapai, mulai dari internal, dasar, dan eksternal. Setelah tahu apa yang akan dicapai, maka melakukan iterasi elemen di setiap tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, pada konstruksi rumah yang ingin dicapai adalah bagian internal, sehingga yang harus dilakukan adalah yang pertama mengerjakan bagian elektrikal, yang kedua pipa saluran air. Selanjutnya, contoh WBS berdasarkan timeline atau fase. Pada gambar berikut merupakan contoh WBS berdasarkan timeline atau fase. Pada pengerjaan konstruksi ini dibagi beberapa fase, mulai dari desain hingga turnover. Fase ini tergantung proyek yang ingin dikerjakan dan timeline yang sudah disepakati oleh semua stakeholder. Sebagai contoh, fase desain merupakan fase awal pada timeline proyek, dan dari desain ini terbagi dua elemen pekerjaan, yaitu permit dan drawing. Selanjutnya, apa yang harus diingat dalam WBS? Ada beberapa aspek yang perlu diingat saat menyusun WBS. Yang pertama, WBS harus mendukung MOV proyek. Artinya, WBS perlu mencakup tugas atau kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk proyek. Yang kedua, WBS sebaiknya berorientasi pada hasil. Fokus proyek seharusnya tidak hanya pada penyelesaian kegiatan tertentu, melainkan juga pada penghasilan suatu yang konkret. Yang ketiga,
tingkat rincian harus mendukung perencanaan dan pengendalian. Artinya WBS harus menyediakan tingkat rincian yang mendukung perencanaan dan pengendalian, menjembatani ruang lingkup proyek dengan rencana proyek termasuk jadwal dan anggaran. Yang keempat, pengembangan WBS sebaiknya melibatkan mereka yang akan melaksanakan pekerjaan. Untuk memastikan bahwa WBS sesuai dengan tingkat rincian yang diinginkan, penting untuk melibatkan orang-orang yang akan menjalankan tugas tersebut dalam proses pengembangan proyek. Selanjutnya, work package. Work package memberikan landasan logis untuk merinci kegiatan proyek dan mengalokasikan sumber daya ke setiap kegiatan, sehingga seluruh pekerjaan proyek dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, work package berperan sebagai elemen dasar yang membantu dalam menetapkan dengan rinci setiap kegiatan yang diperlukan dalam proyek. Ini juga memungkinkan penugasan sumber daya yang sesuai untuk setiap kegiatan, sehingga proyek dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih efektif. Gambar berikut merupakan contoh work package di mana ada beberapa package dalam suatu project isi bank project, seperti fase di mana contoh fase dalam project ini adalah testing. Dalam testing ini akan mendeliver test result dengan task atau activity analysis result. Dari task yang ada, maka milestone-nya adalah klien menandatangani atau menyetujui hasil testing yang sudah diberikan. Kemudian pada fase memiliki milestone atau fase ditandai lengkap dengan testing komplit. Selanjutnya, dalam membuat WBS akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizal Alfian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Heri yang sudah memberikan waktu dan tempatnya. Selanjutnya kita akan membahas WBS dalam sebuah proyek. Kita menggunakan aplikasi Project Libre. Dan proyek kali ini kita contohkan dalam proyek sistem di Coffeeshop. Pada proyek ini kita menggunakan metode waterfall. Dan berikut fase-fase dalam proyek Coffeeshop ini. Pertama, ada fase requirement analysis, ada design, development, testing, deployment, atau implementasi. Pada requirement analysis, ada beberapa perencanaan atau tahapan yang sudah kita buat. Pertama, kita melakukan interview dengan timeline 1 hari, questionnaire dengan timeline 1 hari, observasi dengan timeline 1 hari, business case dengan timeline 6 hari, project charter dengan timeline 1 hari. Selanjutnya pada fase desain, kita ada beberapa perencanaan dan tahapan juga. Pertama, kita membuat use case dengan timeline 1 hari, class diagram 2 hari, IR diagram 1 hari, UI design 10 hari. Next, untuk fase development, kita ada 2 tahapan. Pertama yaitu tahapan front end dan back end. Front end yaitu dengan timeline 80 hari, back end dengan timeline 80 hari juga. Selanjutnya pada fase testing, kita ada beberapa tahapan juga. Di sini ada tahapan SIT dengan timeline 5 hari, UIT 5 hari, pentest 10 hari. Selanjutnya untuk deployment ini kita dengan timeline 2 hari. Selanjutnya, setelah kita menentukan tahapan dan timelinenya, kita menentukan aktor yang berperan dalam setiap tahapannya. Caranya, pertama kita ke menu resort. Di sini kita klik lagi resort. Oke. Di sini kita sudah membuat nama tim yang City Team. Di sini ada business analyst, back end developer, front end developer, DevOps, dan project manager. Oke, untuk business analyst ini kita tetapkan anggarannya 150.000 per jam, back end developer 160.000 per jam, front end developer
170.000 per jam, DevOps-nya 150.000 per jam, dan Project Manager 300.000 per jam. Setelah itu kita tambahkan ke dalam Gantt chart yang tadi sudah kita buat. Oke, lanjut ke task, klik Gantt chart. Oke, cari resource name. Di sini bisa diklik saja, diklik untuk tabel ini, lanjut ke Asset Resource. Nah, di sini bisa dipilih aktor yang sudah kita buat tadi. Misalkan untuk di interview kita tambahkan DevOps atau Project Manager. Klik Assign. Di sini akan ada dua aktor yang berperan, Business Analyst dan Project Manager. Untuk menghapusnya bisa diklik lagi saja, selanjutnya diklik Remove. Setelah kita menambahkan aktor, kita bisa langsung melihat anggaran project. Ya, di sini kita bisa klik saja, klik kanan, insert kolom, cari cost. Oke. Untuk anggaran dalam project ini sekitar Rp266.400.000, dan untuk timeline-nya bisa kita lihat juga, yaitu 193 hari. Sekian penjelasan mengenai WBS dari kami. Saya Rizal Alfian dan teman saya tadi Bapak Budi Widarko dan Bapak Heri Ermawan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.